Apakah roh orang yang telah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup? Menjawab pertanyaan ini pasti akan bervariasi, karena subject to interpretation tergantung pada penafsiran tiap orang. Perlu kita pahami bahwa dunia rohani itu bersifat satu arah. Sudah ke sana, tidak balik lagi. Tapi apapun interpretasi ini tidak akan mempengaruhi keselamatan kita, karena keselamatan kita ditentukan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Berangkat dari 1 Samuel 28 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Mengenai roh Samuel yang telah meninggal, lalu muncul kembali setelah dipanggil oleh seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Apakah itu benar roh Samuel yang sudah meninggal muncul kembali ketika dipanggil? Di sini ada interpretasi yang berbeda berdasarkan pernyataan Yesus dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas 16 ayat 19 hingga ayat 31. Antara orang yang telah meninggal dan orang yang hidup ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Jadi muncul dari dalam bumi atau dari dalam tanah itu bukan roh Samuel. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus yang telah mati di salib? 40 hari kemudian menampakkan diri kepada para murid. Di Lukas 24 ayat 36 hingga ayat 37. Untuk Yesus itu kasus khusus. Karena itu Tuhan Yesus menerangkan kembali kitab suci dan murid-murid saat itu baru paham. Lagi pula Tuhan Yesus memakai tubuh kebangkitan. Ada dagingnya, bukan hanya roh. Alkitab tidak memberikan indikasi roh manusia akan ada selama 40 hari selama di dunia setelah kematiannya. Jadi pengajaran ini bukan pengajaran Alkitab. Bagaimana dengan pengalaman bertemu dengan orang yang telah meninggal? Yang pertama, merupakan bunga tidur dari ingatan masa lalu. Dalam tidur, kadang kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Baik kita sadari ketika masih dalam mimpi atau ketika sudah bangun. Itu adalah bunga tidur karena ingatan masa lalu. Ada pengalaman kita bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal ketika kita masih kecil. Dan kita merasa senang. Ada kejadian kita bermimpi bertemu dengan saudara, teman, tetangga yang sudah meninggal dunia. Itu semua adalah bagian dari ingatan masa lalu yang kadang muncul dalam mimpi, seperti halnya kita bermimpi masih berkumpul dengan semua keluarga di rumah masa kecil. Dan yang kedua, merupakan intimidasi iblis. Mimpi atau penampakan langsung bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu mendatangkan kegelisahan, ketakutan. Ada orang-orang yang mengatakan jika malam hari ia bertemu dengan teman atau keluarganya yang sudah meninggal dunia, itu biasanya dia akan sakit atau mengalami musibah. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam mimpi orang tua atau keluarga menyampaikan pesan-pesan supaya dilakukan. Misalkan harus membersihkan makam dan tabur bunga, atau minta supaya mereka didoakan karena sekarang hidupnya menderita di alam baka. Mimpi seperti itu adalah bentuk intimidasi iblis. Kita bisa segera berdoa untuk mengusirnya dan berkata, "Roh setan, aku ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus." Penampakan orang yang telah meninggal dunia biasanya ini terjadi malam hari, dan sosok itu berdiam diri secara misterius. Itu bukanlah roh orang yang telah meninggal dunia, tapi setan yang menyamar menjadi orang yang telah meninggal itu.
Tujuan utama iblis adalah untuk menyesatkan pikiran manusia sehingga percaya bahwa roh orang yang telah meninggal dunia masih bergentayangan di muka bumi. Berikutnya, iblis membuat manusia supaya melakukan ritual-ritual, baik doa-doa untuk arwah orang yang sudah meninggal dunia dan memberikan sesaji untuk menyenangkan roh-roh orang mati. Dan yang ketiga, merupakan ajakan untuk meninggal dunia ketika melayani orang-orang yang sakit keras dan akan meninggal dunia. Kita menjumpai banyak dari mereka yang menyampaikan telah ditemui oleh orang-orang yang sudah mati, baik dalam alam mimpi maupun penampakan secara langsung. Roh-roh itu bahkan berkata mengajak orang yang sakit untuk segera ikut bersama mereka. Ketika disampaikan kepada keluarganya, umumnya mereka hanya berkata itu hanyalah halusinasi, menertawakan, dan meminta tidak usah ditanggapi. Tapi kenyataan orang-orang yang dalam penderitaan sakit penyakit yang menjelang kematiannya itu merasa melihat dengan jelas roh-roh orang yang sudah meninggal mendatangi mereka. Bahkan mereka lebih senang datang dibandingkan dengan semua keluarganya yang sibuk bekerja. Itu adalah roh iblis yang menyamar dan melakukan intimidasi dengan keras karena melihat bahwa tubuh fisik dan orang itu dalam keadaan yang sangat lemah. Di akhir hidupnya, setan berusaha merampas roh orang itu dengan jalan membelokkan imannya dari Tuhan Yesus dan mempercayai roh-roh yang mendatanginya. Jadi, apakah roh orang yang telah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup? Jawabannya tidak bisa.